2 orang meninggal dan 6 orang terluka dalam kecelakaan beruntun di Dawan, Karawang. Penyelundupan narkoba ke dalam rutan oleh seorang wanita muda digagalkan petugas. Empat sindikat maling mobil lintas daerah ditangkap kepolisian Polres Sukabumi. Selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Mita Handayani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Dua orang meninggal dan 6 orang terluka dalam kecelakaan beruntun di pertigaan lampu merah Dawan, Karawang. 2 korban masih dalam perawatan di rumah sakit, sementara sisanya sudah dibawa pulang. Kecelakaan beruntun terjadi di pertigaan lampu merah Dawan, Karawang, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Kecelakaan berawal saat truk box yang diduga mengalami remblong melaju dari arah Cikampek menuju Karawang Kota, kemudian menabrak 13 kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah. 6 mobil dan 7 motor menjadi korban penabrakan dari truk box yang mengangkut garam. Dalam peristiwa ini, 2 orang meninggal dunia dan 6 orang luka berat serta ringan. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Karya Husada yang lokasinya berada di samping tempat kejadian perkara. Olah tempat kejadian perkara sudah dilakukan pihak kepolisian pada Sabtu siang. Sedangkan sopir truk box sedang dalam pemeriksaan di Polres Karawang untuk dimintai keterangan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Petugas Rutan Kelas 1 Bandung menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu dan ekstasi oleh seorang wanita muda. Dari pemeriksaan, petugas menemukan 11,5 gram sabu dan 5 butir ekstasi yang disimpan di bagian tubuh tersembunyi. Upaya penyelundupan narkoba ke dalam Rutan Kelas 1 Bandung kembali terjadi. Seorang wanita muda yang berniat mengunjungi salah satu warga binaan diduga menyembunyikan narkoba di bagian tubuhnya untuk mengelabui petugas. Aksi tersebut berhasil diungkap setelah petugas melihat gelagat mencurigakan. Dari pemeriksaan awal, petugas menemukan 3 paket sabu di dalam barang bawaan pelaku. Namun petugas merasa ada keganjilan lain dan melakukan penggeledahan lanjutan. Hasil mengejutkan, petugas menemukan 1 paket sabu dan 5 butir ekstasi yang disembunyikan di bagian tubuh pelaku. Turut disita 2 alat bong yang diduga akan digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Total barang bukti yang disita meliputi 11,5 gram sabu, 5 butir ekstasi, dan 2 alat bong. Berdasarkan pengakuan awal, pelaku mengaku membawa narkoba atas pesanan salah satu warga binaan. Identitas pelaku diketahui merupakan mahasiswi yang bekerja sebagai resepsionis di sebuah tempat hiburan malam. Petugas kami kembali menemukan salah satu pengunjung wanita yang mana mencoba untuk menyelundupkan narkoba di dalam Rutan 1 Bandung. Loginya yaitu yang mana pada pengunjung tersebut ingin mengunjungi salah satu warga binaan di dalam, namun ada kecurigaan ketika diperiksa badannya, perempuan tersebut memindahkan salah satu barang dari keranjangnya ke sakunya. Saat ini pelaku beserta seluruh barang bukti telah diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses penyelidikan lebih lanjut, termasuk memeriksa warga binaan yang diduga terlibat. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Polsek Sukaraja dan Polres Sukabumi Kota menangkap pelaku penjamretan HP milik bocah.
Modus pelaku yang berpura-pura menanyakan alamat langsung merampas paksa ponsel di tangan korban hingga terseret dan mengalami luka. Seorang pemuda berinisial MA ditangkap Polsek Sukaraja, Polres Sukabumi Kota, lantaran menjamret sebuah HP milik bocah berusia 11 tahun di Kampung Pasir Muncang, Desa Margaluyu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Korban sempat terseret 200 meter karena mempertahankan HP dari jambretan pelaku, hingga kedua pelaku kemudian melarikan diri. Dari hasil penyelidikan intensif, kepolisian mengidentifikasi serta menangkap pelaku kurang dari 24 jam dari kejadian. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti 1 unit telepon genggam hasil kejahatan dan 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Polres Sukabumi Kota dan Polsek Sukaraja merespon dengan melakukan upaya penyelidikan. Kemudian hingga berhasil mengungkap dan mengamankan terduga pelaku dalam kurun waktu kurang dari 1 kali 24 jam. Terduga pelaku berinisial MA, 18 tahun, warga Langensari, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, dan berhasil kita amankan beberapa jam setelah menerima laporan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365, Junto 368 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan atau pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Satreskrim Polres Sukabumi Kota bersama Polsek Lembur Situ membongkar sindikat pencurian mobil yang beroperasi lintas daerah. 4 pelaku ditangkap polisi setelah diduga mencuri mobil milik warga perumahan Gracias, Kelurahan Cikundul, Kota Sukabumi. Empat pelaku sindikat pencuri mobil lintas daerah diciduk Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Pelaku ini ditangkap setelah mencuri mobil milik warga perumahan Gracias, Kelurahan Cikundul, Kota Sukabumi pada 1 September 2025. Keempat pelaku ditangkap polisi di sebuah kamar kos di Kota Malang. Modus operandi sindikat ini cukup rapi. Para pelaku diduga meminjam kendaraan korban, lalu menduplikasi kunci, membuat STNK dan BPKB palsu, serta akhirnya menjual mobil curian kepada seseorang di Jember melalui perantara dengan nilai transaksi mencapai 120 juta rupiah. Lanjut di laporan tersebut, Polsek Lembur Situ bekerja sama dengan unit Jatanras Satreskrim Polres Sukabumi Kota melakukan serangkaian upaya penyelidikan secara intensif, mulai dari pemeriksaan saksi, pendalaman CCTV hingga penyisiran lintas daerah. Alhamdulillah, satu persatu para pelaku berhasil kami amankan. Ada 4 terduga pelaku yang telah kami amankan dan masing-masing memiliki peran yang sudah terstruktur. Selain 4 pelaku pencurian, polisi menyita barang bukti berupa 4 unit mobil berbagai merek, 4 kunci duplikat, 2 BPKB palsu, dan 2 STNK palsu. Atas perbuatannya, seluruh pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara, serta pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman 6 tahun penjara. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Kementerian Sosial mulai menyalurkan berbagai bantuan logistik untuk korban bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Bantuan yang dikirim meliputi tenda, kasur lipat, pakaian, hingga obat-obatan yang diperlukan masyarakat di lokasi pengungsian. Kementerian Sosial RI terus menggulirkan bantuan untuk wilayah terdampak bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Berbagai logistik dikirimkan mulai dari tenda pengungsian, family kit, kasur lipat, selimut, hingga pakaian untuk dewasa dan anak-anak. Untuk memastikan kebutuhan dasar para penyintas terpenuhi, Kemensos juga menyiapkan dapur umum, lapangan yang aktif memasak makanan siap saji setiap hari. Hingga saat ini proses penyaluran bantuan masih terus berjalan dan dilakukan bersama pemerintah daerah setempat.
Ada tenda pengungsian, ada family kit, ada matras atau kasur lipat, ada selimut, ada pakaian untuk bayi, pakaian untuk ibu-ibu, ada juga makanan siap saji, ya, ada juga kita siapkan obat-obatan, ya, obat-obatan. Lalu juga kita siapkan kalau memungkinkan dapur umum. Pedagang pasar tradisional di Kota Bandung mengeluhkan harga sayur yang terus naik. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Kompas Pagi. Pedagang pasar tradisional di Kota Bandung mengeluhkan harga sayur yang terus naik. Terus naiknya harga sayur membuat penjualan berkurang yang berimbas pada omset penjualan. Harga sayuran di pasar tradisional sederhana Kota Bandung berangsur naik sejak beberapa pekan ke belakang. Harga dinilai pedagang cukup signifikan dibanding periode sebelumnya. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada wortel yang mencapai 2 kali lipat. Wortel yang sebelumnya dibanderol dengan harga Rp12.000 kini menjadi Rp24.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau dibanderol Rp60.000 dari sebelumnya Rp30.000. Sawi, bawang merah, lobak juga mengalami kenaikan. Udah lama juga ya, 2 mingguan ada udah mau hampir gitulah, nggak stabil harganya gitu. Dari harga cabai sekarang cengek udah naik lagi, wortel gitu udah pada naik. Wortel naik tinggi sama cabai cengek juga sekarang udah mulai naik gitu. Ya pengennya murah lah buat ibu-ibu mah, apalagi sekarang kan mau Natal, bentar lagi tahun baru, terus puasa, udah aja bingung. Yang kerasa banget naik apa aja Bu kalau gitu? Yang kerasa naik ya bumbu-bumbu semua pada naik sih. Semuanya ya? Semua naik. Terus Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung proses penyaluran BLTS Kesra di Kota Bandung. Mensos menyampaikan secara nasional BLTS Kesra sudah tersalurkan sebanyak 50% lebih yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf didampingi PLT Dirut PT Pos Indonesia Haris meninjau langsung proses penyaluran bantuan langsung tunai sementara Kesra di kantor Pos Jalan Asia Afrika Kota Bandung. Mensos RI juga menyempatkan untuk berbincang bersama penerima manfaat, bertanya soal latar belakang pekerjaan dan uang BLTS tersebut akan digunakan untuk keperluan apa. Mensos RI Saifullah Yusuf mengatakan BLTS yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia secara nasional sudah mencapai lebih dari 50%. Alhamdulillah secara nasional tadi dilaporkan oleh Pak Dirut berjalan dengan baik. Dari 12 juta itu sudah tersalur lebih dari 50%. Tertib dan juga saya bisa melihat di sini secara langsung bagaimana mereka bersyukur, mereka tentu akan memanfaatkan bantuan ini dengan baik. Selain di PT Pos Indonesia, Mensos juga meninjau penyaluran BLTS dan memberikan langsung secara simbolik kepada seluruh penerima manfaat di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Bandung. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, tingkat okupansi sejumlah hotel di Kota Bandung mulai mengalami peningkatan. Kenaikan ini terjadi meski pemerintah masih menerapkan kebijakan efisiensi dan pengetatan anggaran.
Memasuki kuartal keempat tahun ini, sektor perhotelan di Kota Bandung mulai menunjukkan pergerakan positif. Salah satunya terlihat di Hotel Santika. Manajemen hotel menyebut untuk periode Natal, keterisian kamar telah mencapai 20%. Sementara untuk tahun baru, angka pemesanan sudah berada di kisaran 40% dan diperkirakan terus meningkat hingga puncak liburan. Pelaku industri perhotelan menilai naiknya okupansi ini menjadi sinyal pemulihan, khususnya setelah beberapa bulan terakhir terdampak kebijakan efisiensi pemerintah yang mengurangi kegiatan dan perjalanan dinas. Meski demikian, pihak hotel tetap menyiapkan strategi promosi guna menarik tamu, baik wisatawan maupun keluarga yang berlibur ke Bandung. In general, Bandung itu memang masih destinasi untuk liburan. Dan untuk Santika sendiri pasti kita optimis sih, ada potensi untuk bisa penuh. Ya di Bandung itu tren market memang last minute karena dengan adanya travel, adanya WUS, biasanya 1 minggu atau 2 minggu sebelum festive season itu baru terisi. Sekarang ini kita masih 20% okupansi untuk yang Christmas. Ya 40% udah untuk yang tahun baru. Untuk menarik minat tamu, Santika Hotel pada Natal menyediakan set menu dinner, sementara tahun baru tersedia buffet all you can eat. Dengan tren peningkatan ini, industri perhotelan optimistis libur Nataru dapat memberi dorongan positif bagi perekonomian Kota Bandung. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar wisuda Purna Bakti untuk Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Muhammad Eka Kartika. Prosesi wisuda dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto dalam suasana hikmat dan penuh penghargaan. Prosesi wisuda Purna Bakti Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Muhammad Eka Kartika, berlangsung hikmat di Gedung Pengadilan Tinggi Bandung. Acara dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non-Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, serta unsur Forkopimda Jawa Barat. Sepanjang karirnya, Eka Kartika telah mengabdikan diri selama 41 tahun 8 bulan. Ia telah bertugas di berbagai daerah di Indonesia dan menutup masa pengabdiannya sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bandung. Selama bertugas, beragam prestasi dan pemikiran ia hasilkan untuk kemajuan dunia peradilan. Ketua Mahkamah Agung Sunarto memberikan apresiasi atas dedikasi Muhammad Eka Kartika. Sunarto menegaskan, selama memimpin Pengadilan Tinggi Agama dan jabatan lainnya, Eka Kartika tak pernah memiliki catatan buruk dan selalu bertindak dengan integritas. Muhammad Eka Kartika adalah hakim yang telah berkarya dan mengabdi di pengadilan kurang lebih 41 tahun 8 bulan. Beliau telah berkeliling hampir seluruh Nusantara. Setiap beliau bertugas selalu meninggalkan kesan yang sangat positif dan beliau adalah sosok yang dapat kita jadikan panutan. Dalam momen penting ini, Muhammad Eka Kartika mengenang pengalaman paling berkesan selama menjadi hakim, yaitu tugas pertamanya di daerah terpencil di Aceh. Ia berpesan kepada para hakim di seluruh Indonesia untuk terus menjaga integritas dan tidak ragu dalam memutus perkara selama berada di jalur yang benar. Saya 41 tahun 8 bulan, sejak pertama jadi hakim di daerah terpencil di Aceh, Blangkejeren. Sampai pensiun di sini. Ya tentu kita integritas saja. Jangan takut memutus perkara selama kita benar. Selama dasar hukum kita ada. Dan jangan takut juga untuk membebaskan kalau itu tidak terbukti. Karena saya pernah membebaskan, tapi saya tidak pernah menghukum mati. Dulu mau hukum mati, kalah musyawarah saya. Anggota saya perempuan dan setuju hukuman mati. Ketua Mahkamah Agung Sunarto menegaskan kembali pentingnya menjaga marwah peradilan. Seluruh hakim diharapkan mengakhiri masa pengabdian dengan terhormat serta memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
Sebuah resto di kota Bandung sajikan olahan kuliner serba organik. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Kompas Pagi. Jurnalis Kompas TV Jawa Barat, Azi Fardiansyah, meraih penghargaan dalam ajang bergengsi West Java Journalist Competition 2025 yang digelar Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Azi berhasil meraih juara pertama kategori video. Karya yang mengantarkannya menjadi yang terbaik mengangkat kisah kopi lokal asal Kabupaten Bandung yang berhasil menembus pasar dunia. Berikut liputannya. Ajang West Java Journalist Competition 2025 menjadi panggung kompetisi bergengsi bagi para jurnalis di Jawa Barat. Pada tahun ini, gelar juara satu kategori video diraih jurnalis Kompas TV, Azi Fardiansyah melalui karya berjudul Wangi Kopi Wanoja Menuju Mancanegara. Kopi ini tidak hanya digambarkan sebagai komoditas, tetapi sebagai simbol pemberdayaan ekonomi perempuan desa. Lewat Wangi Kopi Wanoja, memperlihatkan bagaimana perempuan desa, tanah Kamojang, dan kekuatan ekonomi berbasis komunitas dapat harum hingga ke pasar internasional. Dari 150 lebih karya jurnalistik yang masuk, 9 jurnalis berhasil menjadi yang terbaik di 3 kategori, di antaranya karya tulis, foto bercerita, dan video. Pengumuman pemenang dilakukan pada pertemuan tahunan Bank Indonesia Jawa Barat di sebuah hotel ternama di kota Bandung. Ajang West Java Journalist Competition 2025 menjadi momentum apresiasi bagi para jurnalis yang konsisten menyampaikan informasi dan inspirasi bagi pembangunan ekonomi daerah. Arahan dari Presiden Indonesia sebelumnya juga sudah ada laporan dari Menko Perekonomian dan juga Gubernur Bank Indonesia serta pengumuman beberapa penghargaan di mana Jawa Barat berhasil mendapatkan beberapa penghargaan terkait dengan digital, kemudian kita terkait dengan tadi ada Bintang Tani juga ya untuk TPID, ada Kabupaten dan Kota Tasikmalaya serta Ciamis itu merupakan suatu penghargaan yang sangat tinggi ya Pak Mas Nadi. Apresiasi ini menjadi bentuk pengakuan atas kerja jurnalistik yang tidak hanya menginformasikan, tetapi juga mengangkat potensi ekonomi daerah yang tumbuh dari kearifan lokal. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kami ajak Anda untuk makan ke rumah makan khas Sunda yang tengah jadi buruan tak hanya warga Bandung, tapi juga wisatawan luar kota. Rumah makan ini selalu ramai karena sajian ayam kampung organik dari peternakan sendiri, serta beras organik yang sengaja ditanam dari sawah sendiri. Penasaran seperti apa? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Reza Pratama. Antrean panjang sudah terlihat dari pintu masuk menuju rumah makan ini. Para pengunjung bahkan rela menunggu hingga 30 menit untuk mencicipi sajian khas Sunda di sini. Pasalnya, sajian khas Sunda di sini berbeda dengan tempat-tempat lainnya. Pemilik sengaja beternak ayam kampung sendiri dan memiliki sawah sendiri untuk bahan baku berasnya. Itu semua dilakukan untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan sehat tanpa terpapar bahan kimia tambahan yang saat ini banyak dipakai untuk produksi beras dan peternakan. Tentunya bahan baku yang baik itu harusnya bahan baku yang sehat juga. Contohnya tadi misalnya ayam. Ayam itu untuk enak nggak semena-mena ayam gitu, tapi tadi kita lihat gitu ya, kita pastikan itu tidak disuntik hormon dan antibiotik. Sama tadi beras, untuk berasnya enak, pulen, rasanya, aromanya itu perfect gitu. Itu mesti dari awal juga itu pastinya tidak menggunakan bahan-bahan kimia secara pestisida dan nutrisinya juga bukan kimia.
Proses pengolahan berasnya pun khusus, gabah padi yang baru dipanen digiling dadakan sebelum dimasak. Proses memasaknya pun menggunakan teknik memasak khas Sunda yang sudah jarang ditemui. Di mana setelah nasi matang selanjutnya proses ngakel dilakukan di wadah kayu besar. Ini adalah tahap akhir dari proses menanak nasi tradisional. Hasilnya, nasi dijamin menjadi lebih pulen. Yang jadi menu utama di sini tentu ayam kampungnya. Selain organik, ayam kampung ini juga dipilih yang masih berusia tak lebih dari 3 bulan. Sehingga bumbu-bumbu racikan yang digunakan sangat meresap dan dagingnya pun empuk. Sebetulnya kalau Pira iya juga gitu ya. Penasaran iya juga. Cuman kalau lihat menunya gitu ya. Ya jadi tertarik karena di sini nasi kayaknya ake. Khas Sunda. Terus nasinya juga nasi ake, bakakaknya ayam kampung tadi, dan semuanya yang sudah kita makan itu ternyata ini buktinya habis. Wah, ini semua menunya udah ada di depan saya. Ngiler banget rasanya. Jadi ini udah ada ayam kampung muda lengkuas. Dan juga ini nih yang jadi inceran saya. Tempe goreng, tapi bukan tempe goreng biasa. Ini adalah tempe goreng bawang putih. Dan tentunya ini nih yang tadi saya sudah bantu masnya gitu ya untuk mempersiapkan. Ini adalah nasi putih organik yang pulennya ini bisa dicoba. Udah gak sabar, langsung aja kita cobain yuk. Betul saja, saking empuknya tak perlu usaha lebih untuk melepas daging ayam dari tulangnya. Saya pun langsung mencocol daging ayam kampung goreng lengkuas yang tebal ini dengan sambal terasi dadakan. Rasanya, jangan ditanya, meriah dalam mulut. Aduh, sedap banget. Emang paling pas kalau udah makan Sunda-Sundaan yang pedes, diminumnya pakai teh panas tawar. Tadi saya udah cobain semuanya enak sekali, apalagi ayam kampung muda goreng lengkuas. Mantap banget. Jadi kalau Anda yang mau cobain semuanya yang ada di sini, bisa langsung aja ke rumah makan Abah Harja yang ada di kawasan Halimun, Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Fida Latas, Reza Pratama melaporkan. Saya mau lanjut makan. Dari olahan singkong yang dikerjakan secara sederhana di Kampung Lewo di Kecamatan Malambong, Garut, menjadi sentra camilan tradisional yang masih eksis. Endog Lewo, jajanan tradisional warisan turun-temurun hingga kini mampu bersanding dengan cemilan-cemilan kekinian. Memasuki Kampung Lewo di Kecamatan Malambong, Kabupaten Garut. Aroma gurih jajanan tradisional seakan jadi penanda kehidupan. Inilah kampung yang dikenal sebagai sentra endog Lewo atau emplot, camilan khas Garut, jajanan tradisional dari singkong yang sudah puluhan tahun jadi warisan turun-temurun warga di sini. Proses pembuatannya pun sederhana. Singkong sebagai bahan baku utama dikupas dan dicuci sebelum dicampur dengan tepung tapioka dan bumbu penyedap. Singkong hasil parutan dan sudah diperas ini lalu diuleni sampai kalis. Kemudian dicetak, lalu digoreng dengan api besar hingga mengembang dan renyah. Seiring waktu, cita rasa tradisi pun beradaptasi.
Kini endok lewo hadir dengan berbagai bentuk dan rasa, dari versi jadul tahun 70-an hingga gaya modern yang renyah seperti snack kekinian. Tak hanya menjadi kebanggaan warga Lewo, endok lewo juga kian digemari masyarakat luas. Rasanya yang renyah dan gurih bikin camilan ini mudah dikenali dan selalu dicari para pelanggan. Kalau saya mah mulainya tahun 90. Ini kalau cita rasa dari dari bikin gitu. Bikinnya gitu dari dulu masih ciri khasnya gitu kan manual di sini mah. Kan kalau sekarang mah udah renyah, ada yang keras. Ya disebut keras gitu ya. Sekarang keras tapi nggak sekeras dulu gitu. Seperti halnya Adinata Miharja yang jauh-jauh dari Cicalengka datang ke Garut hanya untuk membeli endok lewo langsung dari pengrajin. Waktu saya pertama kali ke sini, saya penasaran dengan rasanya, dengan bulatannya, apalagi ini cetakannya langsung dari pabriknya langsung di sini. Makanya saya niat pengen lihat ke sini gitu, membuktikan bahwa di sini benar-benar ada namanya endok lewo. Tahun 2023 menjadi titik baru bagi klaster usaha endok lewo. Melalui program BRI Klasterku Hidupku, mereka mendapat dukungan alat produksi yang mempercepat dan mempermudah proses usaha. Terima kasih sama BRI sudah memberikan bantuan untuk saya berupa perabotan dan sebagian bahan pokoknya, dan berupa uang juga sama perabotan lainnya berupa alat giling singkong, terus bisa berkembang lagi, bisa melanjutkan generasi ke berapa gitu, ke 4 mungkin kalau saya. Melalui program Klasterku Hidupku, BRI tak sekedar menyalurkan bantuan, tetapi menumbuhkan harapan. Bank BRI melihat potensi besar dari UMKM endok lewo di Garut sebagai salah satu contoh nyata usaha lokal yang mampu bertahan dan tumbuh dari kreativitas masyarakat. Produk endok lewo bukan hanya memiliki nilai tradisi dan kearifan lokal yang kuat, tetapi juga memiliki peluang pasar yang luas baik di tingkat daerah maupun nasional. Selain itu, usaha ini dikelola secara mandiri oleh warga dengan semangat gotong royong dan pemberdayaan ekonomi keluarga. BRI menilai bahwa dengan pendampingan dan bantuan permodalan yang tepat, UMKM endok lewo dapat berkembang lebih cepat, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas jaringan pemasaran. Dari dapur kecil di pelosok Garut, kisah besar tentang semangat usaha dan pemberdayaan tumbuh setiap hari. Endok lewo bukan sekedar jajanan, tapi simbol ketangguhan ekonomi desa yang kini semakin menggelinding maju. Dari dapur desa, produk ini kini mengisi rak pasar tradisional hingga toko oleh-oleh di Garut dan sekitarnya. Hazi Fardiansyah, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami masih memiliki informasi menarik dari dunia olahraga. Tetaplah di Kompas Pagi.
Berangkat lebih awal, 19 pemain timnas U22 plus tim pelatih bertolak menuju Thailand Sabtu pagi. Pelatih timnas U22 Indra Syafri bilang, para pemain dalam kondisi siap tempur dan akan melakukan periodisasi latihan sebaik mungkin di Thailand. Timnas Indonesia U22 proyeksi SEA Games 2025 berangkat lebih awal ke Thailand. Skuad Garuda Nusantara bertolak ke negeri Gajah Putih pada Sabtu pagi. 19 pemain yang berasal dari kompetisi domestik plus pelatih kepala Indra Syafri turut dalam rombongan. Striker timnas Jens Ravan bilang, tim sudah bekerja keras dan berlatih maksimal. Sebagai juara bertahan, Garuda Nusantara siap membawa pulang medali emas dari Thailand. Sementara itu, pelatih timnas U22 Indra Syafri menegaskan timnya akan fokus laga demi laga. Sisa waktu yang ada akan digunakan sebaik mungkin untuk beradaptasi dengan lokasi pertandingan dan menyempurnakan strategi serta taktik permainan. We want to defend that gold medal and I think we gonna defend the gold medal. We have a strong selection, good preparation, so I think until now everything is fine to get that gold medal again. Kita akan bikin periodisasi sebaik mungkin untuk bisa nanti setiap pertandingan kita mencapai penampilan terbaiknya. Pertandingan pertama insya Allah udah full tim ya, Coach? Kita lihat nanti. Ya, kita lihat nanti. Oke. Adapun dari 23 nama yang didaftarkan untuk SEA Games 2025, ada 4 pemain yang berkompetisi di luar negeri. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Mauro Zelstra, Dion Marks, dan Kapten Ivar Jenat. Keempatnya dijadwalkan bergabung langsung di Thailand selambatnya pada 30 November. Angga Nurizki, Andika Ahadiat, Kompas TV, Jakarta. Turunkan komposisi atlet terbaik, tim bowling Indonesia targetkan 2 emas pada SEA Games 2025. Tim bowling Indonesia mantapkan persiapan jelang turun di SEA Games 2025. Sharon Liman, Santoso, dan kolega berlatih intensif di pelatnas yang berpusat di Jakarta. Turun dengan komposisi terbaik, persiapan tim sudah mencapai 95%. Tim putra bahkan sudah melampaui target dari tim pelatih. Sementara untuk tim putri, peningkatan kecepatan dan kekuatan masih terus diupayakan. Adapun Federasi Bowling Indonesia (PBPBI) menargetkan minimal 2 emas di SEA Games Thailand. Emas diharapkan hadir dari ganda putra dan tim 4 putra. Syaratnya mereka harus mampu menaklukkan Malaysia, Singapura, dan tuan rumah Thailand yang kerap jadi sandungan bagi skuad Merah Putih. Yang cowok-cowok itu sudah berhasil mencapai target average yang kita inginkan, yaitu akan bermain 6 game dengan average 229. Sementara yang di tim putri masih berjuang, masih di bawah target yang kita berikan, yaitu 219. Dan sekarang ini sudah berhasil 211. Jadi masih 8 pin under. Dan kita akan mengusahakan dalam waktu terakhir ini untuk menambah speed dan powernya yang cewek-cewek terutama. Beralih ke Super League Indonesia, Persija Jakarta memberikan kado terindah di hari jadi ke-97 untuk Jackmania, kala berhasil menaklukkan PSIM Yogyakarta. Bola, ada sundulan dan sundulan selamat datang. Diberikan tadi oleh temannya dan fullbacknya juga rapi. Menghadapi PSIM Yogyakarta di Gelora Bung Karno Jakarta, Persija Jakarta mengalami kebuntuan untuk membongkar rapatnya pertahanan sang tamu. Para Jackmania harus bersabar sampai menit 77 hingga Macan Kebayoran akhirnya mampu memecah kebuntuan lewat gol Maxwell. Terus menekan, Persija akhirnya sukses menambah keunggulan di masa injuri. Alano antar Macan Kebayoran menang sekaligus berikan kado terindah di hari jadi ke-97 untuk Macan Kebayoran. Menang 2-0, Persija kokoh di posisi 2 klasemen dengan nilai 29 hasil dari 13 laga.
Penyelundupan narkoba ke dalam rutan oleh seorang wanita muda digagalkan petugas. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Pagi. Dua orang meninggal dan 6 orang terluka dalam kecelakaan beruntun di pertigaan lampu merah Dauan, Karawang. 2 korban masih dalam perawatan di rumah sakit, sementara sisanya sudah dibawa pulang. Kecelakaan beruntun terjadi di pertigaan lampu merah Dauan, Karawang, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Kecelakaan berawal saat truk box yang diduga mengalami remblong melaju dari arah Cikampek menuju Karawang Kota. Kemudian menabrak 13 kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah. 6 mobil dan 7 motor menjadi korban penabrakan dari truk box yang mengangkut garam. Dalam peristiwa ini, 2 orang meninggal dunia dan 6 orang luka berat serta ringan. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Karya Husada yang lokasinya berada di samping tempat kejadian perkara. Olah tempat kejadian perkara sudah dilakukan pihak kepolisian pada Sabtu siang. Sedangkan sopir truk box sedang dalam pemeriksaan di Polres Karawang untuk dimintai keterangan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Petugas Rutan Kelas 1 Bandung menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu dan ekstasi oleh seorang wanita muda. Dari pemeriksaan, petugas menemukan 11,5 gram sabu dan 5 butir ekstasi yang disimpan di bagian tubuh tersembunyi. Upaya penyelundupan narkoba ke dalam rutan kelas 1 Bandung kembali terjadi. Seorang wanita muda yang berniat mengunjungi salah satu warga binaan diduga menyembunyikan narkoba di bagian tubuhnya untuk mengelabui petugas. Aksi tersebut berhasil diungkap setelah petugas melihat gelagat mencurigakan. Dari pemeriksaan awal, petugas menemukan 3 paket sabu di dalam barang bawaan pelaku. Namun petugas merasa ada keganjilan lain dan melakukan penggeledahan lanjutan. Hasil mengejutkan, petugas menemukan 1 paket sabu dan 5 butir ekstasi yang disembunyikan di bagian tubuh pelaku. Turut disita 2 alat bong yang diduga akan digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Total barang bukti yang disita meliputi 11,5 gram sabu, 5 butir ekstasi, dan 2 alat bong. Berdasarkan pengakuan awal, pelaku mengaku membawa narkoba atas pesanan salah satu warga binaan. Identitas pelaku diketahui merupakan mahasiswi yang bekerja sebagai resepsionis di sebuah tempat hiburan malam. Petugas kami kembali menemukan salah satu pengunjung wanita yang mana mencoba untuk menyelundupkan narkoba di dalam rutan 1 Bandung. Loginya yaitu yang mana pada pengunjung tersebut ingin mengunjungi salah satu warga binaan di dalam, namun ada kecurigaan ketika diperiksa badannya, perempuan tersebut memindahkan salah satu barang dari keranjangnya ke sakunya. Saat ini pelaku beserta seluruh barang bukti telah diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses penyelidikan lebih lanjut, termasuk memeriksa warga binaan yang diduga terlibat. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Polsek Sukaraja dan Polres Sukabumi Kota menangkap pelaku penjamretan HP milik bocah. Modus pelaku yang berpura-pura menanyakan alamat langsung merampas paksa ponsel di tangan korban hingga terseret dan mengalami luka. Seorang pemuda berinisial MA ditangkap Polsek Sukaraja, Polres Sukabumi Kota lantaran menjamret sebuah HP milik bocah berusia 11 tahun di Kampung Pasir Muncang, Desa Margaluyu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Korban sempat terseret 200 meter karena mempertahankan HP dari jambretan pelaku, hingga kedua pelaku kemudian melarikan diri. Dari hasil penyelidikan intensif, kepolisian mengidentifikasi serta menangkap pelaku kurang dari 24 jam dari kejadian.
Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti 1 unit telepon genggam hasil kejahatan dan 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Polres Sukabumi Kota dan Polsek Sukaraja merespon dengan melakukan upaya penyelidikan. Kemudian hingga berhasil mengungkap dan mengamankan terduga pelaku dalam kurun waktu kurang dari 1 kali 24 jam. Terduga pelaku berinisial MA, 18 tahun, warga Lamensari, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, dan berhasil kita amankan beberapa jam setelah menerima laporan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365, Junto 368 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan atau pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Satreskrim Polres Sukabumi Kota bersama Polsek Lembur Situ membongkar sindikat pencurian mobil yang beroperasi lintas daerah. 4 pelaku ditangkap polisi setelah diduga mencuri mobil milik warga perumahan Grasias, Kelurahan Cikundul, Kota Sukabumi. Empat pelaku sindikat pencuri mobil lintas daerah diciduk Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Pelaku ini ditangkap setelah mencuri mobil milik warga perumahan Grasias, Kelurahan Cikundul, Kota Sukabumi pada 1 September 2025. Keempat pelaku ditangkap polisi di sebuah kamar kos di Kota Malang. Modus operandi sindikat ini cukup rapi. Para pelaku diduga meminjam kendaraan korban, lalu menduplikasi kunci, membuat STNK dan BPKB palsu, serta akhirnya menjual mobil curian kepada seseorang di Jember melalui perantara dengan nilai transaksi mencapai 120 juta rupiah. Lanjut di laporan tersebut, Polsek Lembur Situ bekerja sama dengan unit Jatanras Satreskrim Polres Sukabumi Kota melakukan serangkaian upaya penyelidikan secara intensif, mulai dari pemeriksaan saksi, pendalaman CCTV hingga penyisiran lintas daerah. Alhamdulillah, satu persatu para pelaku berhasil kami amankan. Ada 4 terduga pelaku yang telah kami amankan dan masing-masing memiliki peran yang sudah terstruktur. Selain 4 pelaku pencurian, polisi menyita barang bukti berupa 4 unit mobil berbagai merek, 4 kunci duplikat, 2 BPKB palsu, dan 2 STNK palsu. Atas perbuatannya, seluruh pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara, serta pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman 6 tahun penjara. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Kementerian Sosial mulai menyalurkan berbagai bantuan logistik untuk korban bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Bantuan yang dikirim meliputi tenda, kasur lipat, pakaian, hingga obat-obatan yang diperlukan masyarakat di lokasi pengungsian. Kementerian Sosial RI terus menggulirkan bantuan untuk wilayah terdampak bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Berbagai logistik dikirimkan mulai dari tenda pengungsian, family kit, kasur lipat, selimut, hingga pakaian untuk dewasa dan anak-anak. Untuk memastikan kebutuhan dasar para penyintas terpenuhi, Kemensos juga menyiapkan dapur umum, lapangan yang aktif memasak makanan siap saji setiap hari. Hingga saat ini proses penyaluran bantuan masih terus berjalan dan dilakukan bersama pemerintah daerah setempat. Ada tenda pengungsian, ada family kit, ada matras atau kasur lipat, ada selimut, ada pakaian untuk bayi, pakaian untuk ibu-ibu, ada juga makanan siap saji, ya. Ada juga kita siapkan obat-obatan, ya, obat-obatan. Lalu juga kita siapkan kalau memungkinkan dapur umum. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini.
Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.